Maaf, ini sebentar. Saya Rizka Rahmawati dari Universitas Terdekat. Saya di sini melakukan observasi tentang anak berkebutuhan khusus. Kebetulan saya ada tugas dari kampus untuk melakukan observasi di sekolah anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Oke, baik. Nama saya Ibu Risa. Biasa dipanggil Ibu Risa. Sama, biasanya bukan. Iya, kaget juga dengan namanya sama ternyata. Ya, sebelumnya apa? Kita mulai Ibu ya. Oke. Apakah di sini ada anak yang berkebutuhan khusus? Ya, di sini ada anak berkebutuhan khusus. Khususnya dia tunawicara dan tunarungu. Kalau gue tahu siapa namanya? Namanya Novita Sari. Novita Sari ini. Novita Sari ini. Apakah kalau dipanggil atau mendengarkan kursi itu dia menjawab dengan baik atau merespon dengan baik? Kalau untuk dipanggil dan tentang respon ya, respon itu yang namanya anak tunarungu dan tunawicara ya sedikit bisa dikatakan dia itu baik, untuk responnya baik. Cuman ada saat-saat tertentu mungkin nggak baik ya. Maksudnya gini, dia itu kan tunawicara dan tunarungu. Kalau tunawicara dan tunarungu itu kan dipanggil biasanya nggak dengar. Nah ini tuh beda anaknya. Jadi kalau dia dipanggil dengan jaraknya yang dekat, dia tuh dengar. Tapi kalau jauh dia memang nggak dengar. Nah kalau mungkin biasanya kita komunikasi sama dia cuek gitu. Saya baru dia dengar gitu. Terus kalau kita mengatakan ke dia, contoh tulis huruf B, ngerti, paham gitu, responnya bagus. Kalau semua ini jelasin itu butuh perhatian khusus nggak kalau untuk pelajaran? Khusus untuk perhatian khusus sebenarnya sangat dibutuhkan sih seharusnya untuk anak-anak seperti ini, karena memang keterbatasan kita adalah komunikasi sama dia. Jadi harus kalau dalam proses pembelajaran mungkin untuk anak pada umumnya yang tidak ada kebutuhan khusus itu dia dijelaskan sekali dua kali mungkin oh ya tahu bu gitu. Dia itu dikasih penjelasan nggak cukup sekali dua kali, dan itu tidak cuma penjelasan secara kata-kata, harus kita kasih contoh, kita benar-benar kasih tahu dulu tugasnya apa gitu. Dan yang sulit kadang kita itu dia punya pikiran sendiri gitu untuk memahami kata-kata kita. Itu sebenarnya kesulitan kita itu aja. Kalau pelajaran itu dia lebih semangat nggak? Antusias nggak belajar? Kalau untuk belajar dia semangat banget, antusias. Termasuknya dari anak-anak yang lain, dia berkebutuhan khusus tapi dia semangat untuk belajar. Jadi kalau anak yang semangat untuk belajar ini juga enak Iya, belajarnya. iya. Walaupun kita ada kesulitan tapi kita semangat karena dia juga semangat anaknya. Dia walaupun demam, kita di WA sama orang tuanya, bu mohon maaf kita hari ini tidak dapat sekolah karena demam. Terus mungkin ya kita dibilang sama orang tuanya, kamu sekarang libur dulu karena kamu lagi demam. Nggak mau, dia mau sekolah. Jadi kita kadang kaget, ya ampun dia yang sakit punya kebutuhan khusus, dia bela-belain untuk datang sekolah cuma untuk belajar. Yang pasti juga dia biar apa ya, kangen sama teman-temannya. Bagaimana ekspresi emosional kita saat bermain atau berkomunikasi sama teman? Emosinya kan, emosi itu kan nggak harus yang nangis, marah-marah. Kalau untuk emosinya dia itu bagus, dia merespon. Dia itu anaknya humble, jadi bawaannya tuh happy aja, seneng aja gitu. Main sama kawan-kawannya, walaupun mungkin ada kawannya satu atau dua yang mencuekin dia karena dia nggak paham. Bukan cuek karena dia nggak mau teman sama Novita, itu enggak, karena dia nggak paham apa yang dikatakan Novita. Itu yang sebenarnya kesulitan kita semua di sini tuh itu, karena dia juga tidak termasuk anak yang dalam pendidikan orang tuanya tuh apa ya, seperti anak biasa loh dikasih pendidikan. Jadi dia itu ngobrol sama kawannya kayak seolah-olah dia tuh ngomong sama mamanya biasa gitu, tanpa ada ini itu.
Kayak kalau kita kan mungkin untuk anak-anak tunarungu, tunawicara itu ada bahasanya sendiri gitu kan. Tapi dia enggak kayak membahasakan seperti orang pada umumnya. Kawan ini nggak paham sama apa yang dia katakan. Cuman itu sih sebenarnya kalau dalam hubungan pertemanan kamu sih harus Selanjutnya, terima kasih atas waktunya. Yang berterima kasih banyak.